Perempuan-perempuan ini menjadi tersangka atau terdakwa ketika KPK dalam hal ini melakukan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh para suami. Saya sebagai analis tindak pidana korupsi ingin sharing terkait dengan beberapa kasus yang pernah ditangani oleh KPK. Fenomena yang terjadi belakangan ini dan cukup memprihatinkan adalah masuknya beberapa perempuan ke dalam lingkaran tindak pidana korupsi. Dan perempuan-perempuan ini bahkan sebagai terdakwa atau tersangka dalam lingkaran tindak pidana korupsi. Stigma yang muncul di masyarakat bahwa perempuan itu memiliki sifat mengayomi, memberikan masukan yang membangun, memberikan keputusan yang sangat berhati-hati, ternyata tidak berlaku dalam lingkaran tindak pidana korupsi ini. Bahkan memang perempuan-perempuan ini sejak awal memang sudah akan menjadi tersangka atau terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi. Apa saja yang melatar belakangi para perempuan ini akhirnya terlibat dalam tindak pidana korupsi? Isu yang ingin saya angkat salah satunya adalah perempuan-perempuan ini menjadi dalam tanda kutip korban yang dilakukan oleh para suami gitu ya. Secara formal para istri ini melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai contoh adalah kepala daerah. Namun secara material, sang suami yang berperan di belakang sang istri. Suami-suami yang tidak rela jabatannya dilepas, yang tidak rela kekuasaannya berakhir, kemudian mencalonkan istrinya menjadi seorang kepala daerah dan terpilih. Terpilihnya sang istri menjadi kepala daerah ini justru membuat para suami ini seakan merajalela untuk melakukan apa saja atas nama istrinya. Istri yang tidak tahu apa-apa atas apa yang dilakukan oleh suaminya, akhirnya menjadi tersangka atau terdakwa ketika KPK dalam hal ini melakukan operasi tangkap tangan karena sang istri sebagai seorang pejabat publik. Lalu bagaimana dengan aset-aset yang diperoleh selama menduduki jabatan yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh sang suami. Aset-aset yang diperoleh oleh seorang pejabat publik atau kepala daerah, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka aset-aset tersebut dapat menjadi objek tindak pidana pencucian uang atau bahkan gratifikasi. Karena aset-aset tersebut atas nama sang istri atau pejabat publik atau kepala daerah, sehingga sang pejabat daerah, sang pejabat publiklah yang harus bertanggung jawab terhadap aset-aset yang diatasnamakannya. Perempuan harus cerdas. Dinasti politik yang belakangan sangat marak ternyata banyak menjadikan perempuan sebagai boneka dalam tanda kutip. Secara formal memang atas nama sang istri, namun secara material sang suami bergerak begitu leluasa, bahkan banyak melakukan tindak pidana korupsi atas nama sang istri. Jadi kawan aksi, sebagai perempuan kita harus melawan korupsi mulai dari diri sendiri.